Pernahkah kamu dibilang terlalu blak-blakan atau merusak suasana? Selamat, kamu mungkin termasuk spesies langka. Orang yang lebih menghargai kebenaran daripada kenyamanan. Dalam masyarakat yang berjalan di atas minyak pelumas sosial, berupa kebohongan-kebohongan kecil, kamu pun adalah pasir di dalam mesin itu. Kamu tidak bermaksud jahat, kamu hanya berbeda. Mari kita sebut saja pencari kebenaran. Kedengarannya lebih keren daripada orang yang canggung secara sosial, kan? Masalahnya otak manusia tidak dirancang untuk kebenaran absolut. Otak kita dirancang untuk bertahan hidup. Dan bertahan hidup dalam suku seringkali berarti menjaga keharmonisan, bukan menunjukkan fakta yang menyakitkan. Inilah konflik utamamu. Nilai pribadimu, kejujuran, berbenturan langsung dengan mekanisme bertahan hidup sosial. Mengapa ini begitu sulit bagi orang lain? Jawabannya ada dalam 3 konsep psikologis. Pertama, disonansi kognitif. Ini adalah stres mental yang kita rasakan saat memegang 2 keyakinan yang bertentangan. Contoh, temanmu punya ide bisnis yang buruk. Keyakinannya, aku pintar, ideku brilian. Kebenaranmu, ide itu akan membuatmu bangkrut dalam 6 bulan. Saat kamu menyampaikannya, kamu menciptakan disonansi di otaknya. Untuk meredakan stres ada 2 pilihan. Pilihan A, menerima kebenaran yang menyakitkan dan mengubah keyakinannya. Ini sulit, membutuhkan kerendahan hati. Pilihan B, menolak kebenaran dan menganggap kamulah yang salah, jahat atau bodoh. Ini jauh lebih mudah. Kebanyakan orang secara tidak sadar memilih pilihan B. Itu bukan karena mereka jahat, itu karena otak mereka pemalas. Kedua, bias konfirmasi. Kita secara aktif mencari informasi yang mendukung apa yang sudah kita yakini. Dunia ini seperti prasmanan informasi raksasa. Kebanyakan orang hanya mengambil hidangan favorit mereka. Pencari kebenaran, kamu justru sengaja mencoba hidangan yang kelihatannya tidak enak hanya untuk tahu rasanya. Ini membuatmu terlihat aneh. Kenapa kamu sengaja mencari masalah? Tanya mereka. Kamu hanya menyebutnya belajar. Ketiga, ancaman terhadap identitas. Bagi banyak orang, keyakinan mereka adalah bagian dari diri mereka. Saat kamu menyerang sebuah ide, mereka merasa kamu menyerang mereka secara pribadi. Bagi pencari kebenaran, ide adalah objek eksternal yang bisa dianalisis, dibedah, dan dibuang jika terbukti salah. Bagi orang lain, ide itu adalah organ dalam. Kamu tidak bisa begitu saja membedahnya tanpa menyebabkan penderitaan. Jadi, apa hasilnya? Kamu sering merasa terisolasi. Hubunganmu mungkin lebih dalam, tapi jumlahnya lebih sedikit. Kamu mungkin dicap negatif atau tidak suportif, padahal niatmu adalah membantu. Di tempat kerja, kamu bisa jadi penghalang bagi kemajuan yang didasarkan pada angan-angan. Jadi, haruskah kamu berubah menjadi lebih nyaman? Tidak, dunia membutuhkanmu. Kamu adalah sistem kekebalan bagi omong kosong, tapi kamu bisa belajar untuk menyampaikannya dengan lebih baik. Ini bukan tentang menumpulkan kebenaran, tapi mengasahnya. Inilah algoritma untuk bertahan hidup sebagai pencari kebenaran. Langkah 1, pisahkan niat dari dampak. Niatmu mungkin baik. Aku ingin membantunya menghindari kesalahan. Dampaknya bisa jadi dia pikir aku bodoh. Akui bahwa dampak itu nyata terlepas dari niatmu. Gunakan kalimat seperti, aku mungkin salah, tapi yang kulihat adalah, atau aku mengatakan ini karena aku peduli, bukan karena aku ingin menyakitimu. Langkah 2. Pilih medan pertempuranmu. Apakah kebohongan ini berbahaya? Apakah selera fashion temanmu yang buruk benar-benar perlu dikomentari? Simpan energimu untuk kebenaran yang penting. Kebenaran yang bisa mencegah kerugian nyata. Langkah 3, bangun reputasi kepedulian. Jika orang tahu kamu benar-benar peduli, kritikmu akan diterima sebagai hadiah bukan serangan. Jadilah orang yang paling banyak memuji, paling banyak mendukung. Maka saat kamu harus memberi kritik, kata-katamu akan memiliki bobot. Ini konsep radical candor, peduli secara pribadi dan menantang secara langsung. Langkah 4, temukan sukumu. Kamu tidak sendirian. Ada orang lain di luar sana yang juga haus akan kebenaran. Mereka ada di klub debat, laboratorium sains, komunitas startup, atau di antara para seniman. Mereka adalah orang-orang yang tidak tersinggung oleh pertanyaan, kenapa? Membangun hubungan dengan mereka akan menjadi pengingat bahwa caramu melihat dunia itu valid dan berharga. Pada akhirnya, menjadi pencari kebenaran adalah pilihan. Ini adalah jalan yang lebih sepi, tapi pemandangannya jauh lebih jernih. Kamu menukar popularitas dangkal dengan rasa hormat yang mendalam. Kamu menukar keharmonisan palsu dengan kemajuan sejati. Jangan pernah meminta maaf karena menghargai kebenaran. Belajarlah untuk menyampaikannya dengan bijak, tapi jangan pernah berhenti mencarinya. Karena dalam dunia yang semakin penuh dengan kebisingan, kejernihan adalah kekuatan super yang paling langka.